Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 250. Walamma barazu li Jaluta wa junudi. Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak. Suka menampakkan diri Jalut? Suka menampakkan karakter-karakter tadi? Suka? Suka. Nah, ketika karakter-karakter itu nampak pada diri kita, saya mau nanya, sadar gak kita? Maka dikasih doanya oleh Allah. Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, walama barazu ya li Jaluta wa junudi, ketika Jalut dan semua seabrek-abrek. Kan kalau orang sedang marah itu tentaranya ikutan. Betul nggak? Coba. Bukan sekedar matanya belotot, bukan sekedar mulutnya monyong, betul nggak? Tangannya juga bawa sapu, betul ya? Kakinya nendang-nendang, itu tentaranya itu semua ikutan. Betul apa tidak? Nah, ketika Jalut itu nampak dengan tentaranya, lalu ingat dalam diri kita ada Tolut. Kalau nggak kuat, ucapkan Robbana afrig alaina sobron wasabit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkan kesabaran atas diri kami dan kokohkan pendirian kami, dan tolonglah kami dari orang-orang yang tertutup. Hebat ya. Jadi ternyata semua doa itu ada asbabun nuzulnya. Jadi tidak sembarang asal Robbana kemudian dibacakan. Jadi Robbana afrig alaina sobron wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Tentu saja bukan doa melantunkan kalimat ini yang dimaksud tahan diri. Sabar jangan dibatasi. Kokohkan pendirianmu. Jangan jatuh ke lembah yang hina. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya doa yang sebenarnya adalah aksi kita. Doa yang sebenarnya adalah aksi kita, tindakan nyata kita. Ketika itu muncul pada diri kita, sadari bahwa itu kita sedang dikendalikan oleh kerajaan yang zalim pada diri kita, Jalut. Paham maksudnya? Ya, tapi kalau mau menghafalkan doa ini nggak apa-apa, ya. Saya hadiahkan hari ini ya doa ini. Robbana afrig alaina sobron wasabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Mungkin kalian sudah hafal doa ini ya, tapi baru tahu kan asbabun nuzulnya. Oh, ini doa buat melumpuhkan Jalut. Jadi ketika sifat-sifat Jalut itu sedang dominan pada diri kita, sadar bahwa sebetulnya tidak ada yang sedang kamu sakiti kecuali diri kamu sendiri. Makanya saya sudah sampaikan ya, daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan lebih bagus memahami. Ya, jangan diinjak-injak orang yang sudah lemah. Ketika orang pinjam uang sama kita, janji 3 hari dia tidak bisa bayar, doakan kalau 3 hari nggak bayar, semoga kamu berkelimpahan rezeki. Jangan banyak pikiran, sudah. Saya uangnya masih banyak. Gitu, tenang kan? Ketika tenang, siapa tahu besok lusa malah punya uang dia. Betul nggak? Ini malah dipencet. Betul nggak? Sok nginjem atuh ka batur. Dititang nginjem deui dasar si Jalut. Ya, pahami. Ya. Ini kita punya pasangan. Pahami. Dibesarkan di lingkungan seperti apa dia?
Oh, ternyata pasangan saya waktu kecilnya kurang kasih sayang. Banyak bentakan di keluarganya. Pantas kalau dia begitu. Sudah, saya terima kamu apa adanya. Karena kamu tidak salah sepenuhnya. Kamu juga mewarisi warisan-warisan dari keluargamu, lingkungan. Udah nggak apa-apa. Semoga saya jadi obat buat kamu. Kan kita membantu menyelesaikan persoalan orang yang terdekat dengan kita, bukan? Kan itu jadi keren. Bukan ke pengadilan kalian. Di ayat yang selanjutnya, ayat 251 masih Al-Baqarah, ya. Mereka mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Tuh, ternyata Talut ini walaupun sedikit bala tentaranya tetap masih bisa punya kemampuan mengalahkan Jalut. Dan Daud membunuh Jalut. Siapa Daud itu? Daud itu diri kita ketika kita mampu melumpuhkan Jalut. Kira-kira di ruang ini ada Daud? Ada, sekali-kali. Kalau kita lihat ya bahasa Al-Quran, ini kan sedang cerita Talut mengalahkan Jalut. Kok tiba-tiba muncul Daud? Kan kalau kita berbicara tentang Daud, ya memang Daud itu dalam 25 rasul termasuk rasul. Betul nggak? Tetapi saya memahami Daud di sini menurut konteks ayatnya adalah dia yang saat dia itu muncul Jalut dan dia mengerahkan tentara Talut dan dia bisa mengatasi ya kedurjanaannya Jalut, saat itu dia jadi Daud. Daud itu sebenarnya gelar buat mereka yang sudah mampu mengendalikan dirinya. Kemudian Allah memberikan kekuasaan dan hikmah kepada Daud dan mengajarkannya kepadanya apa yang dikehendakinya. Oh, ternyata kebijaksanaan dan hikmah itu memang dikirimnya itu lewat badai. Tidak gratis. Tidak ada pelatihan kebijaksanaan. Kalau ada saya ikutan. Dan ternyata pelatihan kebijaksanaan ya itu justru dalam kehidupan. Jadi akhirnya ketika dia bisa mengatasi Jalut, maka Allah memberikan dua, kekuasaan dan hikmah kepada Daud. Dan yang luar biasa lagi, Allah mengajarkan kepada Daud apa yang dikehendakinya. Baru pelajaran dari Allah itu masuk. Intuisinya hidup. Bapak Ibu ya, saya mengalami pengalaman. Jangan dikira saya juga tidak mengalami proses. Saya juga mengalami itu. Dan untuk bisa mencapai kemampuan bisa menguasai diri itu memang prosesnya panjang. Yang paling penting kita sungguh-sungguh mau belajar. Karena sudah saya sampaikan kemarin ya, bahwa waktu adalah guru yang terbaik. Tapi sayang, guru kita itu sering membunuh kita. Karena kita lupa kalau waktu adalah guru yang terbaik. Lalu kita terbunuh oleh waktu. Kenapa? Karena banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi peristiwa demi peristiwa itu tidak mengajarkan apa-apa kepada kita. Kenapa? Karena kita sering lari dari kenyataan. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini.
Tetapi Allah mempunyai karunia atas semesta alam. Jadi Allah selalu mengarahkan kita. Jadi sekali lagi, Allah tidak pernah menghukum kita. Allah hanya menegur kita supaya kita tambah baik. Gak apa-apa. Saat dikuasai Jalut, kita pun tidak bisa mengendalikannya. Nanti juga kita diajarkan oleh Allah. Oh, ketika saya tidak bisa mengendalikan Jalut pada diri saya, ternyata saya juga jadi sakit. Betul nggak? Oh, akibatnya seperti itu, ada pelajaran. Ah, besok-besok nggak mau lagi. Betul nggak? Iya. Saya kira semua orang yang dikuasai Jalut dan mengikuti kehendak Jalut, yang berujung pada penderitaan, pasti penyesalan. Saya yakin, ya, suami yang membunuh istrinya, atau istri yang membunuh suaminya, atau anak membunuh ibunya, atau ibu membunuh anaknya, saya yakin pasti ada pelajaran di balik itu semua. Ketika akibat yang harus ditanggung begitu besar, pasti ada pelajaran. Pasti ada pelajaran. Tidak buruk. Karena kadang-kadang yang menghasilkan kebenaran bisa jadi adalah kesalahan. Yang menghasilkan kebaikan bisa jadi adalah keburukan. Kemudian di Al-Baqarah 252 Allah menyatakan tilka ayatullah najluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Itu semua yang diceritakan tadi itu adalah tanda-tanda Allah. Kami bacakan kepadamu dengan benar, dan sesungguhnya kamu benar-benar seorang utusan. Jadi sebetulnya semua kita ini adalah utusan. Siapa yang bukan utusan? Karena semua kita datang ke dunia ini kan bukan keinginan kita. Betul enggak? Kita diutus ke dunia ini oleh Dia, sang pemilik semesta ini. Dan kita ada di sini karena diutus oleh Dia. Jadi kita diutus ke sini oleh Allah itu untuk belajar. Tilka ayatullahi natsluha alaika bilhaq wa innaka laminal mursalin. Oh, ternyata saya diperintahkan ke sini oleh Allah untuk belajar. Oh, ternyata pasangan saya adalah mitra belajar saya. Oh, ternyata anak-anak saya adalah mitra belajar saya. Oh, ternyata orang-orang yang di komunitas saya adalah mitra-mitra belajar saya. Oh, ternyata yang menipu saya adalah mitra belajar saya. Oh, ternyata orang-orang yang menjatuhkan nama baik saya adalah mitra-mitra belajar saya. Oh, ternyata nggak ada musuh. Semua adalah mitra. Oh, ternyata semua adalah rezeki dari Allah buat saya. Oh, ternyata semua adalah tanda-tanda Allah. Oh, ternyata semua dibacakan kepada saya supaya jadi benar saya. Setelah belajar seperti ini, kita baru, oh, ternyata tidak ada yang buruk. Yang buruk itu adalah pikiran kita yang menilai. Ternyata selama ini pikiran kita yang menguasai kita. Ternyata pikiran itu bukan saya. Saya harus melampaui itu semua. Sampai di kesadaran ini. Bapak Ibu. Rezeki yang luar biasa. Wah, itu rezeki. Makanya bisa belajar sampai di kesadaran ini. Hari ini kita bisa punya rezeki, bisa mendengarkan kajian ini. Ini juga bukan kebetulan. Kenapa? Yang dipilih Bapak Ibu ada di sini bukan yang lain. Kenapa saya ada di sini? Kenapa saya dipilih ada di sini? Hanya atas kasih-Nya,
hanya atas kehendaknya kita masih bertemu matahari. Tuh. Robul masyriqain wa robul maghribain. Kita bisa bertemu dua matahari. Satu yang di luar, satu yang di dalam. Itu karena kasihnya, karena kehendak. Terasa cinta kasih Allah? Ada yang buruk sekarang? Sekarang tahu buruk dari mana asalnya? Makanya ya, saya suka kasihan sama orang-orang yang gampang menilai, ya, gampang menyalahkan, ya, itu sedang mewarisi karakter Kurawa, karakter Jalut. Makanya di ayat yang kedua 56 nih saya loncat, mohon maaf karena waktu kita terbatas. Di ayat yang kedua 56 Allah mengatakan la ikraha fiddin. Ternyata beragama itu tidak boleh dipaksa. Dari kata la ikraha fiddin ini sebetulnya menyangkut metodologi belajar agama. Karena selama ini agama itu dipaksa. Kalau yang nama dipaksa itu berarti didorong dari luar, bukan dari kesadaran dari dalam. Padahal untuk menumbuhkan kesadaran itu harus dari dirinya sendiri. Makanya diperlukan pendidikan agama yang tidak memaksa tetapi orang mau. Gimana caranya? Inilah sebetulnya, disinilah sebetulnya tugasnya para ulama, para guru, membuat model pembelajaran agama itu yang menarik, masuk akal, tidak dipaksa tapi orang mau melakukan. Gimana caranya? Itu tantangannya. Jadi kalau saya membaca kalimat la ikraha fiddin ini sebetulnya itu lebih banyak kepada metodologi. Coba gimana cara merubah orang supaya orang itu tidak merasa dirubah. Nih, kalau saya ingin mengajarkan kebersihan di rumah, ya, saya tidak bikin aturan seabrek, buanglah sampah pada tempatnya, enggak ada tulisan itu di rumah saya. Atau saya marah-marah kepada orang yang membuang sampah sembarangan. Tidak, itu metodologi yang salah. Jadi saya kalau ada sampah di rumah, saya ambil, saya tempatkan. Ada sampah di rumah, saya ambil. Saya tiap pagi berdiri ya di depan rumah saya, karena biasanya ada anak-anak habis subuh itu lewat rumah saya. Dan pasti buang sampah. Jadi saya memungut sampah itu di depan mereka. Supaya mereka lihat. Jadi saya tidak marah ke mereka buang sampah. Cuman saya pungutin. Saya bawa ke rumah saya tuh sampahnya. Saya siapkan kresek. Jadi metodologi belajar itu ternyata harus berbasis keteladanan. Sekarang ini yang mahal dari kita keteladanan. Anak-anak kita itu bukan tidak suka agama. Cuman mungkin sudah kurang percaya sama agama. Karena apa? Karena banyak orang yang bicara agama tetapi tidak mencerminkan keteladanan. Itulah tanggung jawab kita. Berarti kalau begitu benar kata Rasul, ibda bin nafsi. Mulailah dari dirimu. Kalau kamu ingin melakukan perubahan, rubah dirimu. Jangan merubah orang lain. Kalau ingin merubah karakter pasangan, rubah karaktermu. Saya kasih tahu, rubah karakter. Pasti berubah. Karena tentara kita kan sudah jelas tadi. Dari 5 tentara kita itu salah satunya apa?
cinta. Itu tentara kita. Karena tidak ada yang tidak bisa dilumpuhkan oleh cinta. Tidak ada. Tidak ada. Sudah pasti. Kebencian hanya bisa dilumpuhkan oleh cinta dan kasih sayang. Kebencian akan menjadi tumbuh subur ketika dilawan dengan kebencian. Kekerasan hanya perlu dilumpuhkan oleh kelembutan. Lihat gedung ini. Besi keras, pasir keras, semen keras, bata keras. Tetapi mereka semua disatukan oleh air. Jadi tiang-tiang yang kokoh. Jadi siapa sebetulnya penguat tiang-tiang ini? Air. Kita lupa. Kalau nggak ada air kita tidak bisa membangun. Betul nggak? Coba campurkan semen, koral, pasir, besi, tidak akan jadi tiang yang kokoh kalau nggak ada air. Jadi kalau ada yang keras-keras di semesta ini, kalian harus jadi airnya. Harus jadi pemersatu yang melembutkan. Bukan jadi provokator. Paham ya? Tidak ada paksaan dalam agama. Ini mengarah kepada metodologi mengajarkan agama. Coba. Banyak yang lapor sama saya. Kenapa ibu mau datang ke pengajian saya? Alhamdulillah Pak, saya melihat perubahan suami saya. Dulu suami saya kayak Dursasana. Sekarang gimana? Arjuna Pak, Arjuna. Jadi merubah dari Dursasana jadi Arjuna itu dengan dirinya, itu membuat orang jadi tertarik. Itulah yang disebut dengan la ikraha fiddin. Bukan kamu harus ini, harus itu. Kalau melakukan ini, dapat ini. Kalau tidak melakukan, dapat itu. Bukan ditakut-takuti begitu. Makanya tugasnya para rasul di Quran cuma 2. Menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Kan kabar gembira, bukan kabar yang menakutkan. Yuk kita baca ayat ini di penghujung kajian kita hari ini ya. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil ulwatil wusqa lan fisawmalah wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sesungguhnya telah jelas mana jalan yang benar dari jalan yang sesat. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang ingkar, tertutup terhadap taghut, tertutup segala persepsi pembenaran ciptaan pikiran terhadap Tuhan. Wa yu'min billah, dia iman kepada Allah karena sudah tahu dan kenal kepada Tuhannya sebenar-benarnya kenal, tidak berdasarkan persepsi lagi. Faqadis tamsaka bil urwatil wusqa lan fisawmalah. Ya, berarti dia telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat, lan fisawmalah, yang tidak akan pernah putus. Makanya tali itu harus jadi pegangan kita. Dan tali harus kuat. Jangan berpegang di tali yang rapuh. Jadi kalau kita beriman cuman apa kata orang, kita juga tidak membuktikan dan menyaksikan, tidak merasakannya. Kita sedang berpegang pada tali yang rapuh. Jadi kalau kita iman
di tingkatan isbatul yakin, sudah melampaui hakul yakin, ilmu yakin, ainul yakin, sampai pada puncaknya iman. Isbatul yakin, yakin karena sudah mengalami sendiri. Itulah tali kita yang sebenarnya. Jadi tali kita yang sebenarnya adalah bukti. Itu sebabnya ngaji kan ada 5 yang disebut dengan niti panca atau pancaniti. Pertama, niti harti. 2, niti surti. 3, niti bukti. 4, niti bakti. 5, niti sajati. Jadi kalau kita sudah melewati pancaniti, dari niti harti dulu, ya, bersifat knowledge, masih permukaan, baru niti surti. Jangan cuma lihat kulitnya, lihat isinya. Tapi itu belum cukup. Niti bukti sing kapanggih jeung bukurna, sing kapanggih jeung wujudna. Baru niti bakti. Tidak cukup kita sudah punya iman, karena puncaknya iman adalah kepedulian. Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak disebut orang yang beriman jika kamu tidur nyenyak sementara tetanggamu gak bisa tidur karena kelaparan. Jadi setelah niti bukti pun harus ada niti lagi. Apa? Niti bakti. Jadi iman itu akhirnya kelihatan sebagai kepedulian kepada sesama. Baru niti sajati, kenal siapa dirinya, ya gitu. Jadi itulah tali yang kuat dan tidak akan ada putusnya. Lalu ayat yang ke-257, Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Jadi kalau bersahabat dengan Allah, pasti kita akan hijrah dari gelap menuju terang. Wallazina kafaru awliya'uhum tagut. Tapi kalau kita tertutup terhadap Allah, maka kita akan bersahabat dengan segala persepsi tentang Allah. Tagut yukhrijunahum minan nur ilad dhulumat. Maka kita malah justru hijrahnya dari terang menuju gelap. Sebagai makhluk cahaya, tidak kelihatan lagi cahayanya. Terselimuti oleh hawa-hawa duniawi, sehingga yang diradiasikan oleh kita adalah kegelapan. Jadi kegelapan itu berasal dari togut. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kita hijrahnya dari terang ke gelap, terus menerus kita akan tinggal dalam kehinaan. Di Quran surat Hud ayat 106, fa ammal ladzina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Adapun orang-orang yang celaka, tempatnya di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas. Kapan nafas itu ada? Nafas itu ada pada saat ruhku masih dititipkan di sini. Nafas adalah penghubung antara ruhku dengan semesta tanpa batas. Nanti kalau sudah tidak ada ruhku di sini, di tubuh, gak ada istilah nafas. Tetes air di sungai pun kalau sudah sampai ke samudra, bukan tetes lagi, dia berubah menjadi samudra. Tidak ada istilah itu lagi. Hati-hati dengan kehidupan. Kalau dalam kehidupan ini banyak penderitaan, banyak kehinaan, itu tanda bahwa sebetulnya kita masih dikendalikan oleh Jalut. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Jadi kata Quran, kehinaan itu bisa kita alami sekarang ketika langit dan bumi masih ada.
Wa amal ladina su'idu fafil jannah khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Adapun orang-orang yang berbahagia, tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Semua yang bersifat materi hari ini berasal dari energi. Oleh karena itu maka semua yang bersifat materi nanti akan musnah, kembali lagi menjadi energi. Karena energi itu kekal, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Hukum kekekalan energi, yang kekal siapa? Kita pusing ya belajar fisika dengan belajar tauhid itu dulu terpisah ya, karena kita nggak ngerti. Padahal yang materi dengan yang imateri itu simetri. Makanya ada yang mengkritik saya, berani-berani ngomong agama katanya ahli fisika. Lah, memangnya agama itu memangnya monopoli siapa? Kan Allah udah bilang, yahdillahu linuri mayasya. Aku akan menunjukkan pada cahayanya siapa saja yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah? Yang punya kehendak. Bukankah itu kebebasan dari Allah? Allah itu demokratis sekali. Jadi bohong kalau Allah itu mengunggulkan si A, tidak mengunggulkan si B. Tuhan macam apa kayak gitu? Dia maha adil, dia maha luas. Makanya Allah udah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia menurut aku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa, siapapun itu. Nah, apa pesan dari ayat ini? Pesan dari ayat ini adalah satu, perhatikan saya. Segala sesuatu yang bersifat materi akan binasa. Satu-satunya yang tidak akan binasa adalah wajahnya. Jadi oleh karena itu, kita akan kembali ke asal kita sendiri. Bukankah kembali ke asal itu merupakan suatu kebahagiaan? Bukankah kembali ke asal itu merupakan sebuah perayaan? Bukankah ketika kalian mau mudik, lebaran, puasanya belum mulai, sudah beli tiket kereta api saking bahagianya? Bahkan puasa belum mulai sudah merencanakan apa yang mau dibawa ke kampung? Itu berarti kerinduan akan kampung asal. Sayang kita baru rindu pada kampung asal jasmani kita. Kita tidak rindu pada kampung asal rohani kita. Rindu gak? Rindu mudik gak? Nah, kenapa kita tidak rindu mudik ke kampung asal? Karena sampai sekarang kita belum sadar. Segala sesuatu akan musnah kecuali apa? Wajahnya. Apa yang ditakutkan? Selesai kuliah dengan saya hari ini, keluar dari ruangan ini, gak takut lagi kehidupan akan berakhir. Tapi selesai dari sini akan memulai memikirkan bagaimana cara memulai kehidupan. Setuju? Oke. Satu, pelan-pelan ya ngajinya. Ini kecepatan ngajinya 5 km per jam. Ya, kalau 80 km per jam repot. Kadang-kadang mohon maaf, pikiran saya ini kadang-kadang kecepatannya itu melampaui mulut saya. Kadang-kadang mulut ini masih balelo, ini udah bergerak jauh. Suatu saat temukan kecerdasan yang melampaui pikiran. Temukan, bisa. Dan ini tidak diajarkan di akademi, tidak diajarkan di universitas. Universitas melulu hanya berbicara masalah intelektualitas. Ilmu yang kayak gini adanya di sini, pesantrennya di sini, di dalam sini. Itu yang disebut dengan ilmu kesadaran. Makanya beda antara intelektualitas dengan intelijensia. Beda. Intelijensia berhubungan dengan kesadaran. Intelektualitas berhubungan dengan aspek kognitif, keterampilan berpikir. Makanya siapapun yang melihat Quran hanya dengan mata lahir, dia hanya melihat kata-kata. Siapa yang melihat Quran dengan dengan pikirannya, dia hanya melihat pengetahuan. Tapi siapa yang melihat Quran dengan mata kolbunya, dia akan melihat Tuhan. Mau melihat yang mana? Iya, berarti harus bisa dong. Melihat itu tiga, dengan mata lahir, dengan pikiran, dengan mata kolbu. Sudah bisa belum? Nah makanya selama ini Quran hanya bersifat kata-kata atau pengetahuan, tidak bisa melihat yang dibaliknya. Nah itulah, nggak apa-apa ya. Kita baru memulai ya, teruskan dulu. Tolong perhatikan kalimat ini, karena kalimat ini sudah mengalami pendangkalan yang luar biasa. Kullu nafsin zaikatul maut. Sering dengar? Kapan? Biasanya kalau orang meninggal, mau disolatkan di masjid, pasti ayatnya ini. Kullu nafsin zaikatul maut. Apa artinya katanya? Setiap yang hidup pasti mati.
Betul kalimat itu. Kalau yang hidup pasti mati nggak usah ada ayat. Karena setiap yang hidup ya pasti mati. Karena tidak ada yang abadi. Karena Allah sudah bilang, kullu syai'in halikun illa wajhahu. Kan semua itu pasti akan musnah kecuali satu, wajahnya. Kalau setiap yang hidup pasti mati, nggak perlu ada ayat. Itu ayat menjadi sia-sia. Sekarang saya kasih makna sedikit. Kullu nafsin za'iqatul maut, artinya setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Beda. Ulangi. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Jadi merasakan rasanya mati itu pada saat bernyawa atau sesudah tidak bernyawa? Kalau begitu ganti pertanyaannya. Merasakan mati itu setelah mati atau pada saat masih hidup? Udah mulai waras. Saya seneng. Karena orang yang sudah mati itu tidak merasakan rasanya mati. Coba tanya orang mati, gimana rasanya mati? Ini udah mulai waras. Ya, memang kadang-kadang ketika kita waras itu malah disalahkan orang yang nggak waras. Gak apa-apa kalau disalahkan sampai yang nggak waras. Ulangi. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Jadi merasakan mati pada saat masih hidup atau setelah mati? Pada saat masih hidup. Ada perintahnya? Ada. Nabi Muhammad bilang, mut anta qabla mut. Belajar mati sebelum kamu mati. Belajar mati selagi hidup. Dirubah bahasanya oleh leluhur kita di tanah Jawa. Jadi apa? Mati sajroning urip. Jadi mati sajroning urip itu ini. Kullu nafsin za'iqatul maut. Yang didangkalkan selama ini. Karena apa? Gak mau mikir. Setiap yang hidup pasti mati. Gak perlu ada ayat. Udah otomatis kok. Karena tidak mungkin sekelas Allah mengirim surat kepada kita gak ada pesan. Bukankah ini surat? Surat itu udah ada pesan loh. Nah pesannya kita tangkap. Yuk sekarang. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Jadi merasakan rasanya mati ketika hidup atau setelah mati? Kata Nabi, mut anta qabla mut. Oke? Kata leluhur kita, mati sajroning urip. Leluhur kita di Jawa Barat bikin lagi pernyataan yang berbeda. Sing bisa nganjang kapageto. Esensinya sama? Sama. Ini belajar universal, belajar komprehensif. Supaya pemahamannya kompre, tidak parsial. Sehingga sudut pandang kita jadi luas. Lanjut. Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Baik, sekarang saya tanya. Kenapa hari ini kita takut mati? Karena kita belum belajar mati selagi hidup. Yang sudah pada belajar mati selagi hidup, gak takut mati lagi. Karena ternyata mati itu enak. Kenapa kita tidak rindu mati? Karena kita belum merasakan enaknya. Sesuatu yang belum terasa enaknya jelas tidak dirindukan. Makanya di Quran surat An-Nisa, nanti pulang ke rumah baca An-Nisa 66. Ada perintah di situ. Perintahnya gini, bunuhlah dirimu dan keluarlah dari kampungmu. Dan yang melaksanakan pelajaran ini hanya sebagian kecil saja dari dirimu. Dan jika mereka melaksanakan pelajaran ini, maka mereka akan menjadi kuat imannya. Jelas, bunuh diri yang dimaksud di sini bukan bunuh diri minum baygon. Bukan putus asa dengan kehidupan kemudian mengakhiri kehidupan. Bukan. Gak mungkin ada perintah dari Allah yang kemudian menyakiti kita. Tidak. Jadi bunuhlah dirimu itu sebetulnya lebih mengacu kepada perintah belajar mati selagi hidup. Oke, pernah lihat orang mati? Sering kan? Pernah ditanya gak? Mau sabunnya apa? Tanya gak? Mau kain kapannya merek apa?
Mau dikuburnya di mana? Minyak wanginya Hermes atau minyak duyung? Ditanya enggak? Pernah tanya? Belajar dari orang mati itu yang paling penting adalah lihat cara orang mati berserah diri total. Tidak ada perlawanan lagi. Seperti itu harusnya kita kepada Allah. Karena yang punya rencana hebat tentang kehidupan kita bukan kita, Allah. Harusnya kita total pasrah kepada Allah. Orang yang sudah total pasrah kepada Allah disebut muslim. Muslim itu dari kata dasar Islam. Islam itu artinya adalah pasrah. Jadi muslim adalah orang yang sudah total pasrah kepada Allah. Persis seperti orang mati. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang berserah diri. Didangkalkan, janganlah kau mati kecuali sudah beragama Islam. Maaf. Apakah orang yang sudah mengaku beragama Islam akan selamat? Belum tentu. Syarat mati itu harus menjadi seorang muslim. Dan muslim itu bukan orang yang mengaku, tetapi yang sudah benar-benar seperti orang mati. Paham sampai sini? Paham sampai di sini? Oke. Agak di-upgrade sedikit ya pengetahuannya. Karena kalau kita cuma itu aja ngajinya, bosan. Quran itu ada leveling. Ya, dibuka ini nanti buka lagi. Dibuka ini, buka lagi. Karena apa? Begitu kesadaran kita berbeda, Quran akan mengajarkan pengetahuan yang berbeda di tingkat kesadaran yang berbeda. Itu hebatnya Quran. Makanya tidak bisa dimonopoli. Tidak bisa dimonopoli oleh si A, si B, enggak. Allah tanpa batas, pengetahuannya tanpa batas. Oleh karena itu tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Makanya Allah mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Manusia manapun tidak boleh menghakimi orang lain sesat atau tidak sesat. Tidak haknya bagi dia. Itu Allah yang mengatakan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya hanya Tuhanmu yang tahu siapa yang tersesat di dalamnya dan siapa yang mendapat petunjuk. Kalau Allah kita tahu tersesat, pasti akan ditunjukkan jalannya. Itulah cara Allah, hebat. Begitu kamu melekat pada harta, langsung sama Allah diambil hartanya. Betul? Karena kata Allah bahaya ini, bahaya. Diambil dulu supaya renggang. Kita dengan kemelekatannya renggang. Nanti begitu kita sudah sadar bahwa harta bukan milik kita, hanya titipan dari Allah. Kata Allah, sudah sadar sekarang, kasih lagi. Gak sadar lagi, ambil lagi. Makanya tidak ada orang yang kaya abadi dan tidak ada orang yang miskin abadi. Tidak ada siang yang abadi dan tidak ada malam yang abadi. Yang abadi adalah siang dan malam. Oke? Makanya yang abadi adalah perubahan. Sampai sini mengerti? Oke. Apa kullu nafsin za'iqatul maut? Setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Kapan? Ketika masih hidup. Supaya apa? Supaya dia tidak takut mati. Kenapa takut mati? Karena belum merasakan rasanya mati. Itu aja. Clear? Lanjut. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan hanya kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Lihat saya semuanya. Keburukan bisa jadi yang akan melahirkan kebaikan. Kesalahan bisa jadi yang akan melahirkan kebenaran. Kekacauan bisa jadi yang akan melahirkan kedamaian. Jadi keburukan dan kebaikan mulai sekarang tidak usah dibenturkan. Itu hanya suatu proses perjalanan. Pernah dengar ada orang menjadi ulama, menjadi kiai gara-gara dia harus pesantren di penjara? Pernah dengar? Pernah dengar? Jadi apa kabar? Tidak usah dijustifikasi. Karena justru yang melahirkan dia menjadi baik, kan pernah dia melakukan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan di ayat ini dikatakan, jangan kamu duelkan. Jangan kamu tandingkan. Karena kebaikan dan keburukan, dua-duanya mengajarkan pelajaran yang sama. Ketika melakukan keburukan, ini loh akibatnya. Ketika melakukan kebaikan, ini loh akibatnya. Dari akibat itulah kita mendapatkan pelajaran. Jadi mulai sekarang stop.
usil pada orang lain yang disebut buruk oleh pikiran kita. Karena baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Ulangi, baik dan buruk adalah penilaian pikiran. Bahkan sesuatu disebut baik oleh si A, bisa saja disebut buruk oleh si B. Tergantung si penilainya siapa. Betul? Oleh itu, baik dan buruk hasil penilaian pikiran. Oke? Jadi, jangan menilai peristiwa dengan baik dan buruk. Karena sebuah peristiwa itu terjadi, ada alasan terjadinya. Ada pesan di belakangnya. Lihat saya semuanya. Gunung meletus baik apa buruk? Baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Baru aja diajarkan masih salah. Setelah gunung meletus, petani panen, subur hasilnya. Baik apa buruk? Baru aja diajarkan. Udah salah lagi. Ini masalah besar kita. Kurang menyimak. Tapi ingin disebut katanya sudah memulai kehidupan. Ini hidupnya belum mulai nih. Orang masih terjebak baik buruk, benar salah, belum mulai kehidupan. Sudah masuk satu indikator, belum mulai. Lihat saya, gunung meletus, baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Apakah itu kebenaran? Yes, kebenaran. Apa pesannya? Tangkap pesannya. Tangkap pesannya. Apa pesan di balik meletusnya gunung ini? Oh, karena material di atas bumi sudah mulai jarang. Mineral-mineral untuk tanaman sudah mulai jarang. Maka perut bumi menumpahkan cinta kasihnya. Dem. Akibatnya apa? Mineral bumi yang di bawah diangkat ke atas. Sehingga para petani sekarang sudah mulai bisa menanam dengan tanaman yang lebih subur lagi. Ketika petani, itu panennya luar biasa. Hasilnya banyak akibat letusan Gunung Merapi. Baik apa buruk? Tidak baik, tidak buruk. Karena baik dan buruk penilaian manusia. Yang ada adalah kebenaran. Karena semesta sedang mengajarkan kebenaran. Jadi sebetulnya karena kecentilan manusia apapun diberi nama. Ini baik, ini buruk. Jadi baik dan buruk semua hasil kecentilan manusia. Siapa yang centil? Manusia. Centil. Semua yang terjadi, terjadilah. Oleh karena itu apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jangan dinilai. Ya Allah, apapun yang terjadi pasti di belakangnya ada pesan yang hendak Engkau sampaikan. Berikanlah kemampuan ya Allah agar aku bisa menangkap pesan itu. Baru kehidupan dimulai. Gitu enggak selama ini? Gitu apa tidak? Kalau ditanya sama saya jawabannya OTW ayah. Besoknya saya tanya lagi, gimana hari ini sudah berubah? OTW ayah. Awas, OTW itu bukan on the way. Bisa jadi OTW itu apa? Ya? Tungguan wae. Oke, lanjut dulu. Pelan-pelan ya. Di Quran surat Ali Imran ayat yang ketiga, Allah menyatakan lagi ayat yang 185. Surat ketiga ayat 185. Perhatikan saya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ada lagi, tiap-tiap jiwa harus merasakan rasanya mati. Ini hadiah dari semesta. Makanya para nabi, para rasul itu sebetulnya diutus ke semesta ini untuk mengajarkan ilmu ini. Supaya manusia bebas dari rasa takut akan kematian. Paham? Oke. Kemudian Allah mengatakan, dan sungguh akan ditunaikan pahalamu pada hari kebangkitan. Kapan hari kebangkitan? Hari saat kita dibangkitkan dari kematian. Kapan itu? Saat kita merasakan mati selagi hidup. Disitulah kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Di situ kita akan merasakan kebangkitan kesadaran. Karena kalau kita bicara hari kebangkitan selalu saja nanti. Belum tentu kebahagiaan. Hari kebangkitan itu adalah sekarang. Kita mau bangkit atau tidak, terserah kita sekarang. Mau bangkit apa tidak? Bangkit dari apa?
Bangkit dari ketidaksadaran agar kehidupan bisa dimulai. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tiada lain hanyalah kesenangan yang memberdayakan. Lihat saya. Ketika kita dijauhkan dari neraka, berarti kita didekatkan pada surga. Kapan seseorang itu bisa dijauhkan dari neraka? Lihat saya semuanya. Neraka itu terjadi karena kesadaran kita rendah. Surga itu terjadi ketika kesadaran kita sudah tinggi. Saya kasih contoh. Ada orang memfitnah kita. Kita mau lihat orang itu sebagai musuh atau melihat orang sebagai guru? Benar aja. Yang benar. Orang menjatuhkan nama baik kita, memfitnah kita. Orang ini mau dipandang oleh kita sebagai musuh atau sebagai guru, terserah kita memandangnya. Begitu dianggap musuh, berarti kita akan melawan dia sebagai musuh. Dan kita akan bertempur dengan dia habis-habisan. Apa yang terjadi? Kita bikin masalah baru. Makanya ada orang yang benci pada orang lain, kemudian dia menumpahkan kebenciannya, kemudian dia akibat menumpahkan kebenciannya, dia urusan hukum. Bikin masalah baru. Tapi kalau kita pandang dia sebagai guru, terserah kita. Oh, ini guru kesabaran saya. Dia diharikan semesta untuk membuat saya tambah bijaksana, tambah sabar. Saya maafkan. Karena dia sesungguhnya tidak memfitnah saya. Dia merendahkan dirinya sendiri. Saya tidak akan pernah bisa jatuh di fitnah siapapun selama saya berbuat baik. Bagusan mana? Menganggap musuh atau menganggap guru? Sudah gitu kalian. Berarti belum mulai hidupnya. Belum dimulai. Udah mulai terasa? Udah mulai terasa? Oke, lanjut. Jadi dia mau dijadikan musuh terserah kita, mau dijadikan guru terserah kita. Tergantung kesadaran kita. Yang sadar dia jadikan dia sebagai guru, yang tidak sadar akan dijadikan dia sebagai musuh. Apa yang terjadi? Begitu dia jadikan musuh, kita menciptakan neraka bagi diri kita sendiri. Begitu kita jadikan guru, kita menciptakan surga bagi kita sendiri. Itu maksud saya, neraka dan surga di sini dulu. Karena kalau kita sudah begitu di sini, sudah tinggal di surga di sini, ya udah antar mati juga pasti masuk surga. Gak mungkin otomatis tiap hari tinggal di neraka, musuhnya banyak, bikin masalah terus dalam kehidupan, tiba-tiba besok-besok masuk surga gitu. Kak Hartos, lanjut. Oke. Jadi barang siapa yang dijauhkan dari neraka, maka dia sudah jadi orang yang beruntung. Dijauhkan dari neraka berarti kita diberi kesadaran yang tinggi. Nah, begitu kesadaran kita meningkat, berarti kehidupan sudah dimulai. Berani mengatakan sekarang kalian sudah memulai kehidupan? Baru dua aja gak ada dua-duanya. Ya gak apa-apa, setelah ini bertekad saya akan memulai kehidupan. Pasangan hidup saya seburuk apapun perilakunya pada saya, gak apa-apa. Karena dia dijodohkan dengan saya, dihadirkan oleh Allah kepada saya, dia akan dijadikan guru bagi saya, guru kesabaran saya. Pulang dari kajian ini langsung sungkem. Terima kasih guruku. Atau langsung nyanyi. Terima kasihku ku ucapkan pada guruku tersayang. Dipeluk. Saya baru sadar ternyata kamu itu makhluk yang paling luar biasa di semesta ini. Ternyata kamu ini makhluk yang tidak ada duanya, satu-satunya kamu. Ternyata kamu tuh makhluk yang paling unik, yang diutus ke semesta untuk meningkatkan kehebatan saya. Selesai kita dari urusan neraka, masuk ke dalam surga. Itulah selama ini kebodohan kita. Karena di sini ada baik, buruk. Lihat semuanya sebagai kebenaran. Selesaikan pikiran kita dari penilaian baik dan buruk. Semuanya baik-baik saja.
Lanjut? Oke. Jadi ada yang namanya penyakit wahan dalam hadis. Saya membaca hadis riwayat Abu Daud nomor 4297 dan riwayat Ahmad. Jadi dalam hadis ini Rasulullah ditanya, ya, apa wahan itu? Ini singkatnya Rasulullah menjawab, wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Hubud dunya wa karihatul maut. Jadi begitu seseorang melekat pada dunia, dia akan lupa jati dirinya. Dia lupa bahwa sesungguhnya dia datang ke dunia itu hanya diperankan semesta untuk memayu hayuning bawono, bukan untuk melekatkan diri pada dunia. Inilah masalah besar kita. Setiap hari habis waktu kita untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Memberi saja kepada orang lain susahnya setengah mati. Karena tidak sadar kalau memberi itu bukan memberi siapapun. Memberi adalah memberi pada diri sendiri. Karena setiap pemberian akan kembali kepada kita. Justru kalau orang yang sudah sadar hidupnya seperti itu, saat dia memberi, dia berterima kasih pada orang yang mau diberi. Kalian ketika memberi, diperhatikan. Ucapin terima kasih enggak ya? Selesai gitu. Kamu enggak tahu diri ya? Dikasih hanya mengucapkan terima kasih aja pada saya. Besok enggak saya kasih lagi. Ini hidupnya belum dimulai. Makin banyak ya? Nanti kesimpulannya, oh ternyata selama ini saya hidup sampai usia setua ini belum dimulai. Makanya di komunitas saya, kalau saya berbagi sembako, berbagi apa, ya, saya ngasih sambutan dulu biasanya. Di tempat ini saya biasanya bagi sembako. Setiap hari raya Islam kita bagi sembako. Di sini, undang masyarakat. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, yang mau menerima pemberian saya. Karena kalau tidak ada Bapak Ibu yang menerima pemberian saya, bagaimana saya bisa menyimpan kebaikan saya? Karena semua yang saya kumpulkan di tabungan saya belum tentu milik saya. Semua yang saya belikan rumah, belikan ladang, belum tentu juga milik saya. Malah jadi bisa konflik untuk anak cucu saya. Tapi yang saya bagikan kepada Bapak Ibu jelas itu milik saya. Terima kasih sudah menerima titipan saya. Dan suatu saat semesta akan mengembalikan kepada saya, bukan kepada siapa-siapa. Begitu kita sudah hobi memberi yang semacam itu, kehidupan sudah dimulai. Nah, kenapa tadi ayatnya kan jelas? Ayatnya jelas. Kenapa manusia banyak yang takut mati? Takut mati itu gara-gara hubud dunya. Dunia yang harusnya diolah menjadi instrumen yang dapat mengantarkan kita pada kesadaran yang tinggi, malah kita miliki. Malah kita melekat kepadanya. Apa yang terjadi? Itu yang menyebabkan banyak ruh-ruh yang saat keluar dari tubuh ini masih melekat kepada yang dia miliki. Gak bisa pulang muni ayat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Makanya kata-kata Rasulullah keren banget. Penyebab takut mati salah satunya adalah hubud dunya. Saya mengajak untuk berbuat kebaikan itu. Kadang-kadang sudah dikasih contoh pun. Saya kalau mengajak, yuk kita kumpulkan dana, saya pasti duluan. Saya tidak pernah ya menyeru, ya mohon maaf jamaah saya melakukan kebaikan tanpa saya melakukannya. Silakan ditanya. Saya kalau di grup menyeru sahabat-sahabat saya, yuk kita berbuat kebaikan, saya pasti orang pertama yang melakukannya. Sudah dikasih contoh seperti itu pun terkadang masih saja. Ini nih pikiran gelap. Itu yang disebut dengan ego. Karena kita belum hidup, belum memulai kehidupan. Clear? Oke, lanjut. Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Jadi sebetulnya ya, adanya mati dan hidup itu tujuannya cuma satu, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Saya bertanya, ingin gak kehidupan kita di masa yang akan datang itu penuh dengan keberlimpahan, dihadiri sahabat-sahabat yang berkesadaran, lahir dari keluarga yang serba berkecukupan,
Apapun yang kita butuhkan ada, mau berbuat baik saat ini. Nabung saat ini. Karena semua karma baik yang kita tabung hari ini tidak akan tidak direkam oleh semesta. Karena apa? Yang merekam adalah nafas kita. Kita berbuat baik direkam oleh nafas. Kita berbuat jahat, kita pun direkam oleh nafas. Apa yang tidak direkam oleh nafas? Semua saat orang berbuat baik bernafas bukan? Orang berbuat buruk juga bernafas. Hati-hati, nafas itu merekam. Masuk, keluar, masuk, keluar. Ketika keluar disimpan di sini. Di sini menjadi simpanan energi yang siap dikembalikan kepada pemiliknya. Paham? Sekalian kalian bernafas? Alhamdulillah masih diizinkan nafas masuk ke sini. Berarti kalau kita masih diizinkan bernafas hari ini, artinya semesta masih akan menggunakan kita untuk kepanjangan tangannya, menyampaikan cinta kasihnya. Clear? Oke, baik. Lanjut. Sekarang kita mulai dengan indikator kapan kehidupan dimulai. Baik, kita mulai. Ciri hidup adalah eling. Ciri hidup adalah sadar. Jadi hidup baru dimulai kalau kita sudah sadar. Saya mau nanya, ketika sholat sadar nggak sedang sholat? Sadar aja sedang sholat. Apa cirinya orang ketika sholat sadar kalau dia yang sedang sholat? Dia hadir. Hadir di sini, saat ini, sekarang. Berterima kasih kaki masih bisa menopang. Berterima kasih tangan masih bisa takbiratul ihram. Berterima kasih napas masih ada. Berterima kasih tubuh masih bisa ruku. Berterima kasih tubuh masih bisa sujud. Berterima kasih rasa air menyentuh tangan waktu wudhu masih terasa. Kalau hadir selalu setiap melakukan apapun, itu namanya hidup sudah dimulai. Selanjutnya ketika sholat juga sadar bahwa sholat itu mengingat Allah. Karena perintah sholat jelas. Aqimis sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Pertanyaan saya, apakah ketika sholat mengingat Allah? Ketika sholat malah ngaprak. Cari gunting yang hilang ketika sholat gampang. Oh, tadi itu sebetulnya dipinjam tetangga. Oh, sudah dikembalikan. Kelihatan itu dikembalikan, diterima sama suami. Oh, sama suami dipakai motong-motong celana kolor. Oh, sama suami sudah dikasih saya, taruh di laci. Assalamualaikum, assalamualaikum, ketemu. Nah, orang yang kayak gini, ini namanya belum mulai kehidupannya. Boro-boro tidak sholat, sholat saja tidak bisa mengingat Allah, apalagi ketika tidak sedang sholat. Makanya di Quran ada kata-kata Allah, sesungguhnya orang munafik itu orang yang sholat, yaitu orang yang sholat ingat Allahnya tuh sedikit. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'un nas wa la yazkurunallaha illa qalilan. Tidak mengingat Allah dalam salatnya kecuali sedikit sekali. Yang sedikit saja ingat Allahnya munafik, apalagi yang enggak ingat sama sekali. Coba. Tapi kita sibuk kan? Makanya kemarin saya membuat judul ceramah kajian live kemarin 20%, 80%. Banyak orang yang aktivitasnya 80%, hasilnya 20%. Tapi ada orang yang aktivitasnya 20%, tetapi hasilnya 80%. Maaf ya, mungkin saja rakaat sholat kita sudah banyak. Bahkan semua sholat sunnah pun kita lakukan. Tapi semua dilakukan dalam tidak sadar. Jangan-jangan aktivitas 80%, hasilnya 20%. Mungkin saja ada orang yang sholatnya 20%. Mungkin saja sholat sunnah tidak sebanyak kalian. Hanya sholat-sholat yang fardu saja. Tetapi setiap gerakan sholat dia hadir di sini saat ini sekarang sadar, eling sedang sholat. Bahkan dia mengingat kepada Allah karena sudah tahu dan kenal kepada Allah. Mungkin 20%, tetapi hasilnya 80%. Maaf ya. Saya minta maaf terus nih hari ini. Yang pertama ciri hidup itu adalah eling atau sadar. Dan hidup baru dimulai kalau kita sadar dengan apapun yang sedang kita lakukan. Sadar nggak kalau kita sekarang sedang duduk? Sadar nggak kalau sekarang sedang mendengarkan kajian? Sadar. Sadar nggak bahwa kita bisa duduk karena ditarik oleh bumi?
Bisa duduk kayak gini tuh mewah, mewah. Gara-gara ada medan gravitasi bumi, saya bisa duduk di sini. Karena saya dengan bumi tarik menarik. Betapa repotnya orang-orang ketika keluar angkasa, mau minum kopi aja kopinya lari-lari. Sadar itu ternyata perlu knowledge. Sadar itu perlu pengetahuan yang luas.